Erick Thohir berteriak bangga, generasi emas timnas Indonesia bersinar terang. Gegap game pita. Shin Tae-yong hentakan pemain lokal pasca gagal Olimpiade, terungkap sosok pahlawan. Sinyal bahagia. Pesan khusus dari Presiden FIFA setelah gagal Olimpiade, timnas Indonesia siap melesat. Skandal rasisme gempar. PSSI berseru lindungi integritas Garuda Muda. Drama pilu. Air mata pelatih Shin Tae-yong menggenang di kegagalan Olimpiade. Kisah haru dan keberanian Witan Sulaiman, sang kapten yang mengharukan dari timnas U23 Indonesia. Berikut ini ulasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Erick Thohir berteriak bangga, generasi emas timnas Indonesia bersinar terang. Ketika Erick Thohir berbicara tentang masa depan timnas Indonesia, aura kebanggaan dan apresiasi menyelimuti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Meskipun timnas U23 Indonesia harus menelan pahitnya kekalahan dan gagal meraih tiket ke Olimpiade 2024, Erick Thohir tetap melihat ke depan dengan penuh optimisme dan semangat yang menyala-nyala. Dalam kegagalan ini, kita menemukan berkah baru, ujar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan wajah berseri-seri. Prestasi yang telah dicapai oleh para pemain, pelatih, dan staf timnas sejak Piala Asia hingga babak play-off membuktikan betapa besar potensi sepak bola kita. Erick Thohir dengan tegas menegaskan bahwa meskipun Olimpiade kali ini luput dari genggaman, ini bukan akhir dari segalanya. Ia menunjuk keberhasilan Garuda Muda dalam Piala Asia U23 sebagai bukti konkret bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Saya bangga dengan perjuangan mereka telah membawa nama Indonesia dengan gagah berani, tambahnya dengan semangat yang membara. Kita akan menuju Olimpiade berikutnya dengan tekad yang lebih kuat. Erick Thohir juga tidak ragu-ragu untuk menyoroti talenta-talenta muda yang sedang berkembang di lapangan hijau. Dengan penuh keyakinan, ia menyebut beberapa nama seperti Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari sebagai potensi besar yang akan membawa kebanggaan bagi negeri ini. Tidak hanya itu, kita juga memiliki blueprint hingga tahun 2045, ungkapnya sambil tersenyum lebar. Kita telah menetapkan target jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia mencapai puncak kejayaannya. Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia dengan program-program pelatihan jangka panjang yang telah disusun dengan cermat. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, Indonesia akan menjadi kekuatan besar di kancah sepak bola internasional. Keberhasilan timnas U23 ini adalah kebanggaan baru bagi kita semua dan membuktikan bahwa sepak bola tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga penyatuan bangsa, ucapnya penuh semangat. Kita akan terus konsisten, terus berbenah, karena kita adalah satu, kita adalah Indonesia. Gegap game pita. Shin Tae-yong hentakan pemain lokal pasca gagal Olimpiade, terungkap sosok pahlawan. Tegangnya suasana tak terbantahkan saat Shin Tae-yong, pelatih timnas U23 Indonesia, menegur pemain-pemain lokalnya pasca kegagalan mencapai Olimpiade. Dengan sorotan tajamnya, ia menyerukan agar Nathan Chuaon menjadi contoh yang patut diikuti. Nathan Chuaon, pemain yang konsisten dalam performanya, telah menarik perhatian Shin Tae-yong sejak Piala Asia U23 hingga Olimpiade Paris 2024. Keberaniannya memberikan petuah langsung di lapangan telah menunjukkan jati diri yang menginspirasi. Shin Tae-yong bahkan menunjukkan pujian tersendiri terhadap sikap tersebut, menekankan perlunya komunikasi yang terbuka di antara pemain. Sikap seperti Nathan harus dijadikan contoh oleh pemain kita, ujar Shin Tae-yong dengan nada serius. Terlalu banyak pemain lokal yang terlalu ragu-ragu untuk bersuara. Komunikasi yang buruk adalah musuh terbesar kita di lapangan. Dalam kritiknya, Shin Tae-yong menyoroti pemain-pemain yang terlalu takut untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan kritik di lapangan. Ia menyatakan bahwa meskipun taktik penting,
komunikasi yang baik adalah kunci kesuksesan. Nathan Chuaon dengan peranannya yang fleksibel di lapangan menjadi teladan bagi para pemain lainnya. Dengan sikap yang tegas, Shin Tae-yong menegaskan bahwa komunikasi yang baik harus diterapkan secara konsisten. Tak hanya berbicara, Nathan juga membuktikan kualitasnya di lapangan dengan 1 assist penting dalam pertandingan melawan Australia. Statistiknya yang gemilang menjadi bukti akan kontribusinya yang berarti bagi timnas U23 Indonesia. Dengan kesuksesan Nathan yang menginspirasi, harapan pun kembali tumbuh untuk masa depan timnas. Dukungan penuh dari Shin Tae-yong dan fokus pada komunikasi yang efektif di lapangan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. Sinyal bahagia. Pesan khusus dari Presiden FIFA setelah gagal Olimpiade, timnas Indonesia siap melesat. Semangat tak terbatas mengalir begitu Gianni Infantino, Presiden FIFA, menyampaikan pesan istimewa pasca gagalnya timnas U23 Indonesia dalam perburuan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Meskipun kekalahan dari Guinea di babak play-off mengecewakan, namun harapan dan semangat tetap berkobar. Dengan kehadiran langsung di Stade Pierre Pibarot, Prancis, Gianni Infantino menyaksikan pertandingan yang memukau tersebut. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, namun spirit timnas Indonesia tetap diacungi jempol. Pesan saya untuk supporter sepak bola Indonesia, banggakan tim Anda dan terus dukung mereka. Mereka sedang bergerak menuju arah yang benar, ungkap Gianni Infantino dalam unggahan Instagram pribadinya, menunjukkan kesan positifnya terhadap perjuangan timnas Indonesia. Tidak lupa, Gianni Infantino juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan. Ini merupakan bukti bahwa FIFA selalu siap memberikan dukungan penuh bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Perjalanan panjang timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 juga menjadi sorotan. Dengan penampilan yang mengesankan, mereka membuktikan kemampuan yang memukau. Meskipun harus tersingkir di babak-babak penting, namun semangat dan ketangguhan timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Perjalanan dari fase grup hingga pertandingan-pertandingan krusial di babak knockout menjadi catatan yang patut diapresiasi. Meski akhirnya terhenti di perjalanan, namun semangat dan kebanggaan timnas U23 Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi generasi sepak bola masa depan. Dengan pesan positif dari Presiden FIFA dan semangat yang tak terpadam, timnas Indonesia siap melangkah maju menuju prestasi yang lebih gemilang di kancah internasional. Inilah awal yang baru, penuh harapan dan siap untuk melesat ke puncak kesuksesan. Skandal rasisme gempar. PSSI berseru lindungi integritas Garuda Muda. Drama panjang tak berkesudahan menyelimuti langkah timnas U23 Indonesia setelah PSSI mengeluarkan kecaman keras terhadap aksi rasisme yang menghujani pemain Guinea. Kegagalan memenangkan pertandingan melawan Guinea telah menimbulkan gelombang kemarahan dan kekecewaan. Namun bukan itu saja. Aksi rasis yang muncul dari sejumlah supporter di media sosial turut menghantui semangat juang Garuda Muda. Kisah tragis dimulai ketika timnas U23 Indonesia harus menyerah dengan skor tipis 0-1 dari Guinea di babak playoff Olimpiade 2024. Tendangan penalti yang menentukan kemenangan Guinea menjadi pukulan telak bagi mimpi-mimpi Garuda Muda. Namun tak hanya kekalahan yang menyakitkan, tetapi juga perilaku tidak terpuji dari sebagian supporter tanah air. Ribuan komentar rasis yang membanjiri media sosial mencoreng integritas timnas Indonesia dan menodai semangat juang para pemain Guinea. PSSI melalui pernyataan resmi dari anggota komite eksekutifnya, Arya Sinulinga, mengecam keras tindakan tersebut. Meskipun kekalahan sudah cukup berat, namun para pemain Indonesia telah menunjukkan sportivitas yang luar biasa dengan menerima kekalahan dengan kepala tegak dan hati lapang. Arya Sinulinga menyerukan kepada supporter untuk melakukan hal yang sama, menunjukkan sikap yang sportif dalam menghadapi kegagalan. Namun dia juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap aksi rasisme yang telah merusak semangat olahraga.
Dukungan supporter merupakan kunci kekuatan timnas U23 Indonesia. Namun tindakan rasisme menghancurkan semangat juang dan menghilangkan kebanggaan kita sebagai negara yang berbudaya, ujar Arya dengan suara tegas namun penuh kepedihan. Meskipun tragedi ini menimpa timnas, namun semangat pemain muda Indonesia masih berkobar-kobar. Dukungan tanpa henti dari supporter diharapkan menjadi pendorong bagi Garuda Muda untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan mereka. Mimpi mereka masih panjang dan kami berdiri di belakang mereka untuk mewujudkannya. Mari jaga semangat olahraga dan keadilan bersama-sama. Tutup Arya Sinulinga membawa harapan bahwa kegelapan rasisme tidak akan menghalangi cahaya kebangkitan timnas U23 Indonesia. Drama pilu. Air mata pelatih Shin Tae-yong menggenang di kegagalan Olimpiade. Kehilangan dan duka melanda timnas U23 Indonesia saat pelatih Shin Tae-yong tidak bisa menahan tangisnya setelah kekalahan telak dari Guinea di babak play-off Olimpiade 2024. Pertandingan yang penuh tekanan dan emosi di INF Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei menyaksikan kekalahan yang menyayat hati. Meski upaya keras timnas U23 Indonesia, mereka harus menyerah dengan skor 0-1 di hadapan Guinea. Tangisan pelatih mereka Shin Tae-yong menjadi gambaran nyata betapa besar kekecewaan mereka. Asisten pelatih Nova Arianto menggambarkan momen sedih tersebut melalui pesan WhatsApp yang memohon kepada Shin Tae-yong untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ia menekankan kontribusi besar Shin Tae-yong dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia, terlepas dari kegagalan ini. Namun kekecewaan tidak hanya datang dari hasil pertandingan, melainkan juga dari keputusan wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Sebuah keputusan kontroversial saat wasit memberikan penalti kepada Guinea menyulut protes keras dari Shin Tae-yong yang akhirnya membuatnya dikeluarkan dari lapangan. Sekali lagi, harapan tersentak saat tendangan penalti Guinea menimbulkan ketegangan. Meski gagal, namun hasil akhir menyisakan luka yang dalam bagi timnas Indonesia. Momen-momen tragis ini menambah deretan kekecewaan bagi Garuda Muda, terutama setelah perjalanan yang penuh perjuangan di Piala Asia U23. Meskipun tidak berhasil meraih tiket ke Olimpiade, semangat mereka masih menyala untuk pertandingan mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau hancur oleh kesedihan, timnas Indonesia harus bangkit kembali untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Dukungan dan harapan dari supporter tetap menjadi pendorong bagi mereka untuk maju ke depan, meski pahitnya kekalahan ini masih menyisakan luka yang sulit disembuhkan. Kisah haru dan keberanian Witan Sulaiman, sang kapten yang mengharukan dari timnas U23 Indonesia. Berikut ini ulasannya. Sebuah kisah yang menggetarkan hati datang dari darah, keringat, dan keberanian seorang pemuda, Witan Sulaiman, yang menjadi sorotan usai pertandingan pahit timnas U23 Indonesia di Olimpiade 2024. Di malam yang kelam di Clairefontaine, Prancis, tanggal 9 Mei 2024, mimpi Olimpiade Indonesia kembali pupus setelah kekalahan tipis 0-1 dari Guinea. Namun di tengah kegagalan itu, sinar haru dan kebanggaan menyinari timbang moral bangsa ini. Witan Sulaiman, penyerang berusia 22 tahun, menjadi pahlawan tak terduga dalam pertarungan itu. Meskipun penuh tekanan, ia membuktikan kesetiaannya dengan memimpin tim sebagai kapten pengganti dan berjuang tanpa kenal lelah di lapangan. Namun puncak dramatis terjadi ketika Witan terluka parah akibat benturan keras dengan pemain Guinea. Kepalanya terluka dan berdarah, tapi semangatnya tetap membara. Ia bertahan di lapangan memperlihatkan ketabahan dan dedikasinya yang luar biasa. Meski penuh dengan rasa sakit, Witan menolak untuk menyerah. Darah yang mengalir dari kepalanya menjadi saksi bisu dari keteguhan hatinya. Dengan kepala yang diperban rapat, ia terus bermain memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada fisik, melainkan pada keberanian dan semangat. Setelah pertandingan, dalam sebuah pesan yang penuh emosi dan penghargaan, Witan Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya atas perjuangan bersama.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa dan dukungan. Terima kasih sudah berjuang sampai akhir, apapun hasilnya, jangan pernah menyesal di akhir pertandingan, ujarnya. Dengan bangga, Witan mengajak kita semua untuk tetap maju, untuk terus berjuang, dan untuk tidak pernah menyerah pada mimpi. Meskipun langkah timnas U23 Indonesia di Olimpiade 2024 berakhir di sini, namun semangat dan keberanian mereka akan terus menyala, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih gemilang. Kisah Witan Sulaiman tidak hanya tentang sepak bola, tapi tentang keberanian, ketahanan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Ia adalah simbol dari kebanggaan bangsa, mengilhami kita semua untuk selalu berani bermimpi, berjuang, dan memperjuangkan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Semangat baru. PSSI siapkan gebrakan di pertandingan penting. Kegagalan tak membuat semangat PSSI surut. Setelah rintangan menuju Olimpiade 2024, PSSI langsung mengarahkan fokus pada pertandingan mendatang. Dengan 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semangat timnas Indonesia belum padam. Arya Sinulinga dari PSSI mengungkapkan bahwa kemenangan atas Filipina dan Irak adalah tujuan utama timnas Indonesia. Dengan menang, peluang mereka untuk maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027 semakin terbuka lebar. Tak hanya itu, kemenangan juga akan membawa dampak positif terhadap peringkat FIFA Timnas Indonesia. Dengan capaian yang lebih baik, Indonesia bisa merangkak naik menuju peringkat yang lebih tinggi, memperlihatkan bahwa potensi mereka masih jauh dari batas. Meski kekecewaan atas kegagalan Olimpiade masih terasa, timnas Indonesia tidak menyerah begitu saja. Mereka terus membara untuk meraih kesuksesan di laga-laga mendatang. Meskipun terjadi kehilangan pemain kunci seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho, semangat juang mereka tidak padam. Arya Sinulinga menegaskan bahwa perjuangan timnas U23 Indonesia dalam laga kontra Guinea telah menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang luar biasa. Meskipun harus menerima kekalahan, mereka berjuang hingga titik darah penghabisan, memberikan bukti bahwa mereka layak mendapat dukungan penuh. Kesedihan atas kegagalan tidak menghentikan langkah mereka. PSSI dan timnas Indonesia siap melangkah maju menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan semangat yang berkobar. Dengan semangat baru, mereka siap membuat gebrakan baru di lapangan dan mengukir prestasi yang gemilang bagi sepak bola Indonesia. Wow! Maarten Paes hampir gabung timnas Indonesia. PSSI buru naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Berita heboh dari PSSI. Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven semakin dekat dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi ketiganya tengah diurus dengan penuh semangat oleh PSSI. Khusus untuk Maarten Paes, langkah penting telah dilakukan. Ia telah menjalani sumpah kewarganegaraan Indonesia, membuatnya tinggal selangkah lagi untuk memperkuat Garuda Muda. Meskipun masih ada proses tambahan yang harus dilalui, semangat untuk membawa Paes ke dalam timnas sangat tinggi. Tak hanya Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven juga dalam proses naturalisasi. Keduanya yang memiliki bakat besar dalam sepak bola sedang dalam tahap awal proses ini. PSSI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proses ini secepat mungkin agar mereka bisa segera menyumbangkan bakat mereka bagi timnas Indonesia. Meski ada tantangan dan aturan yang harus dihadapi, PSSI tidak menyerah. Mereka bertekad mengikuti setiap proses dengan teliti dan semangat yang tinggi. Dukungan penuh diberikan untuk melihat impian ini menjadi kenyataan. Dengan gaya penuh semangat ala Erick Thohir, PSSI berjanji untuk terus bekerja keras. Tidak ada janji pasti, namun semangat dan dedikasi mereka tidak akan pernah surut. Semua ini membawa aroma kebahagiaan dan keceriaan bagi dunia sepak bola Indonesia. Drama di balik panggilan timnas.
Ong Kim Swe, Sadil Ramdhani harus kembali dipanggil. Drama yang tak pernah berakhir. Mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swe memberikan harapan kepada Sadil Ramdhani untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Meskipun harapan ini menyentuh, keberadaan Sadil dalam skuad masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kisah perjalanan Sadil Ramdhani di timnas Indonesia penuh liku-liku. Meskipun belum diketahui secara pasti alasan dibalik ketidakhadirannya dalam panggilan timnas, rumor yang beredar menunjukkan kemungkinan masalah sikap menjadi penyebab utama. Bahkan saat terakhir kali dipanggil untuk Piala Asia 2023, Sadil harus tersingkir dan digantikan oleh Adam Alis. Ong Kim Swe dengan hati yang terbuka mengakui bahwa Sadil masih memiliki potensi besar. Namun, perjalanan ke arah kemungkinan panggilan kembali bukanlah tanpa rintangan. Sadil diharapkan untuk memperbaiki sikap dan fokus pada karier sepak bolanya. Meskipun demikian, Ong tetap optimis bahwa Sadil akan kembali bersinar bersama timnas Indonesia. Saat ini, semua mata tertuju pada keputusan Shin Tae-yong. Apakah Sadil akan mendapatkan panggilan kembali? Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini. Tetapi satu hal yang pasti, drama ini telah menambah bumbu persaingan di dalam timnas Indonesia dan para penggemar sepak bola tidak sabar untuk melihat kelanjutannya. Menggairahkan, 3 tantangan gemilang Shin Tae-yong bersama Garuda menuju akhir 2024, nomor 3 bikin semua tergila-gila. Ayo, segera dapatkan 3 momen penuh kebahagiaan bersama Shin Tae-yong dan timnas Indonesia sampai akhir 2024, keren abis. 3 agenda gemilang Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga akhir 2024, nomor 3 bikin semua tergila-gila. Masih ada 3 agenda gemilang bersama Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga akhir 2024 yang siap menggetarkan dunia sepak bola. Bersiaplah menyaksikan petualangan yang mempesona, penuh dengan kegembiraan dan semangat juang yang menyala-nyala. Ingin tahu apa saja kehebatannya? Langsung saja kita simak. 1. Rintangan hebat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 semakin seru dengan kehadiran Shin Tae-yong. Timnas Indonesia terus melaju gagah menghadapi rintangan demi rintangan. Dengan penuh semangat mereka mengalahkan Vietnam dan kini tinggal 2 laga tersisa. Dengan dukungan penuh dari supporter setia, mereka akan melawan Irak dan Filipina di tanah air sendiri. Sukses 1 kemenangan lagi atau setidaknya imbang akan membawa kita menuju babak selanjutnya. 2. Momen epik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika melaju dimulai dari September 2024. Kemenangan tidak pernah terasa begitu dekat. Jika timnas Indonesia berhasil finish sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di grup F, maka mereka akan meraih tiket emas ke babak ketiga kualifikasi. Di sana mereka akan bertarung dengan 12 tim tangguh lainnya untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia 2026. Ayo, dukung Garuda Muda bersama Shin Tae-yong menuju kejayaan. 3. Pesta bola tak tertandingi di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi panggung kebangkitan. Dalam ajang yang paling ditunggu-tunggu di ASEAN, timnas Indonesia bersiap meraih prestasi gemilang. Dengan semangat yang menyala-nyala, mereka bertekad meraih gelar juara yang selama ini belum tercapai. Shin Tae-yong dan pasukannya akan menampilkan permainan terbaik mereka untuk mengubah sejarah dan mengukir namanya sebagai juara. Dengan semangat yang membara, Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia siap menggebrak dunia sepak bola hingga akhir 2024. Jangan lewatkan momen-momen epik ini, segera bergabung dalam perjalanan kejayaan bersama Garuda Muda.